Hanya kita, Pak. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di dalam seminar yang diselenggarakan oleh STT Muria. Hari ini narasumber kami berasal dari non jauh di sana, dari Amerika, Pak Dr. Ludwig. Terima kasih atas perkenannya hadir di dalam Zoom ini untuk berbagi pengetahuan bersama kita semua. Baik, sebelum kita mulai, nanti seminar ini akan dipandu oleh moderator Samuel. Kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perkenan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kumpulkan kami dalam kondisi sehat. Tuhan, kami serahkan aktivitas di dalam seminar pada pagi hari ini dengan narasumber Dr. Ludwig dan juga moderator Samuel. Tuhan pimpin sehingga seminar ini dapat memberikan manfaat bagi kami semua. Tuhan, kami yakin dan percaya berkat-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Sam, silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Suara saya terdengar jelas ya? Ya. Ya, oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah hadir dalam seminar teologi yang diadakan oleh STT Muria, terutama pada bagian LP2M. Di sini untuk sesi yang pertama, karena kondisi, jadi kita bagi sesi seminar pada hari ini. Yang pertama kita mulai pada hari ini jam 8.30 sampai nanti jam 9.30. Nanti di sesi 2 nanti ada mulai lagi di jam 2 siang atau jam 14 waktu Indonesia Barat. Oke, langsung saja pada sesi yang pertama yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Ludwig Beethoven, Genoya PhD. Saya akan bacakan introduction-nya secara singkat. Beliau berpendidikan di S3 di Vanderbilt University bidang Hebrew Bible and Ancient Near Earth, dan beliau juga bertugas sebagai postdoctoral fellow di Valparaiso University bidang Humanities dan Biblical Studies. Dan beliau juga co-chair untuk unit program Poverty in the Biblical World di Society of Biblical Literature dan unit program Sacred Text Theory and Theological Construction di American Academy of Religion. Dan proyek buku pertama beliau adalah mengenai pembacaan ulang narasi pelanggaran Sabat dalam percakapan dengan sistem kerja kekaisaran kuno, teori kritis tentang relasi kerja atau labor system, dan pengalaman Sabat para budak di Amerika Utara dan para terjajah di daerah jajahan kerajaan Inggris. Jadi seperti itu untuk lebih mengenalnya, dan sekaligus beliau akan memaparkan materinya tanpa membuang waktu. Untuk Bapak Ludwig Noya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Samuel untuk perkenalannya. Saya akan coba share screen ya.
Pertama-tama terima kasih untuk Ibu Sri yang sudah menyelenggarakan seminar, dan terima kasih pengertiannya, jadi harus beda jam. Karena kalau enggak nanti saya jadi jam 1 malam presentasinya sambil ngantuk-ngantuk. Sekarang udah agak ngantuk sih karena sudah mau malam. Tapi ya semoga kita bisa punya percakapan yang baik. Dan um, um, yang saya mau presentasikan hari ini itu ditugaskan sama Pak Bobi untuk presentasi artikel saya yang sebenarnya udah terbit di Scandinavian Journal of the Old Testament. Terbit cukup baru, beberapa bulan yang lalu, tapi sebenarnya ini artikel yang sudah lama sekali saya tulis. Ini waktu masih saya S2 justru disempurnakan, dalam tanda kutip disempurnakan waktu S3, tapi karena ada satu dan lain hal proses terhadap penerbitannya dari sisi mereka, karena sempat COVID dan segalanya, jadi baru bisa diterbitkan. Saya ada kirim manuskripnya atau artikelnya dalam bentuk PDF ke Pak Bobi. Jadi kalau ada rekan-rekan yang mau lihat argumentasinya lebih utuh, bisa nanti reach out ke Pak Bobi. Tapi hari ini saya mau coba cantumkan dalam bahasa Indonesia karena artikel dalam bahasa Inggris. Semoga bisa membantu rekan-rekan dalam pemahaman tentang studi Alkitab, khususnya di kitab Yehezkiel. Jadi di artikel ini saya itu pada dasarnya mencoba memberi nuansa terhadap pembacaan yang umum untuk kitab Yehezkiel di kesarjanaan umum, bahwa Yehezkiel itu adalah bentuk transkrip tersembunyi. Nah, hidden transcript ini konsep dari seorang bernama James Scott, seorang ahli postkolonial, yang bilang adanya upaya di sebuah teks untuk melakukan resistensi terhadap penguasa, tapi dilakukan secara tersembunyi, tidak secara belak-belakan. Nah, buat banyak scholarship, itu yang dilakukan di kitab Yehezkiel. Jadi katanya di kitab Yehezkiel, dengan konsep hidden transcript ini, mereka memahami bahwa kitab Yehezkiel ini mengandung sebuah resistensi yang agak terselubung, yang melawan kekaisaran Babylon. Nah, artikel saya mencoba memberi nuansa, karena saya melihat sepertinya tidak absolut demikian. Kayaknya ada sebuah kompleksitas dalam tulisan kitab Yehezkiel yang membuat harus ada nuansa di dalam pemahaman ini. Bagaimana saya mencoba memahaminya dengan melihat dari beberapa segi. Segi pertama adalah melihat konflik politik di daerah Palestina, khususnya dari Mesir sampai Mesopotamia di zaman tersebut. Kemudian juga mencoba melihat konteks sosioekonomi dari komunitas di mana kemungkinan Yehezkiel itu berada. Kemudian saya mencoba memberikan teori alternatif dari postcolonial studies, khususnya dari Frantz Fanon, dengan judul buku Black Skin White Mask. Makanya judul artikel saya adalah Judean Skin Babylonian Mask. Dan terakhir melihat dari teks itu sendiri bagaimana Yehezkiel menjalin seruan melawan Mesir di kitab Yehezkiel itu kok sangat amat cocok dengan agenda politik kekaisaran Babilonia. Gitu, kurang lebih seperti itu. Coba kita lihat pelan-pelan ya. Jadi untuk konflik politik yang terjadi di daerah Timur Dekat, istilahnya ya, di daerah Palestina sana, dari Mesir nanti sampai ke atas di daerah Mesopotamia, itu tahun 605 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia ini berhasil mengalahkan Mesir di dalam satu perang yang disebut oleh sejarawan adalah Perang Karkemis, perang di daerah Karkemis, itu tahun 605. Nah, karena menang terhadap perang ini, Babilonia itu dianggap memiliki hak untuk menguasai daerah Palestina atau yang disebut di dalam sumber Mesopotamia itu Hatiland, setelah mengalahkan Mesir, gitu. Nah, penting sekali untuk menguasai daerah Hatiland atau daerah Palestina ini untuk Babilonia karena daerah ini berada di perbatasan antara Mesir dan Mesopotamia. Sementara Mesopotamia dan Mesir ada dua kekuatan besar di zaman kuno tersebut pada zaman itu, sehingga untuk menjaga pengaruh masing-masing terhadap tempat Palestina ini menjadi penting. Sempat dikuasai Mesir, tapi Babilonia punya kepentingan untuk menguasai daerah ini supaya kalau Mesir mau melawan kembali, mereka punya buffer, seperti punya saringan sebelum
Mesir nyampe ke daerah Mesopotamia, daerah mereka itu sendiri. Nah, karena mengalahkan Mesir, ada sebuah berita yang berkembang di tengah raja-raja kecil di daerah Palestina, oh Mesir nih udah nggak terlalu hebat, Babilonia sekarang yang penguasa. Sehingga ada sebagian grup dari daerah-daerah lokal ini untuk bilang, oh kita berpihak kepada Babylon saja, jangan ke Mesir lagi, karena Babylon yang lebih berkuasa. Tapi tahun 601 sebelum Masehi, Babylon merasa bahwa, oh Mesir udah kalah nih tempo hari di Karkemis, mungkin sekarang saya bisa invasi dia. Tapi tahun 601 sebelum Masehi, Babylon gagal menginvasi Mesir. Mesir bisa bertahan dan itu memberikan kabar ke daerah sekitar bahwa Babylon tuh nggak hebat-hebat banget kok. Dan Mesir belum hancur-hancur banget. Keduanya masih tetap kekuatan besar yang saling bersaing. Keadaan bagi Babilonia diperburuk dengan tahun 595, seorang raja baru di Mesir namanya Psammetichus II, itu dia jadi raja yang baru dan melakukan kampanye militer yang sangat sukses di daerah Nubia, daerah masih sekitar Afrika. Dan itu sedikit memberikan kabar ke daerah sekitar, oh Mesir mulai bangkit kembali. Klimaksnya, tahun 592, Psammetichus kedua ini mengadakan kampanye militer ke daerah Palestina, sehingga berhasil mempengaruhi beberapa daerah lokal di daerah Palestina atau Hatilen itu untuk berpihak kepada Mesir, bukan Babylon. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat berbahaya bagi Babylon, karena kalau mereka tidak bisa menguasai daerah Palestina, berbahaya untuk kestabilitasan politik mereka melawan Mesir yang juga adalah kekuatan besar pada saat itu. Sehingga itu salah satu kondisi sejarah yang harus kita ingat ketika membaca kitab Yeskiel, adanya dua kekuatan besar yang sedang bersaing, Babylon dan Mesir. Itu di satu segi. Sebelum kita melanjut ke teks Alkitab, saya mau lihat bagaimana konteks sosioekonomi di komunitas Yeskiel. Yeskiel merupakan salah satu figur yang dibawa ke pembuangan, ya kan? Nah, kadang-kadang kita kalau dengar istilah pembuangan, otak kita tuh selalu keadaan yang sangat amat hancur. Tapi belakangan banyak scholar yang coba mulai mempertanyakan hal ini. Khususnya bahkan di Alkitab sendiri ada sebuah petunjuk bahwa tidak semua orang itu dibuang dari tanah Yehuda ke Babylon. Salah satu orang yang mempertanyakan hal ini namanya Hans Barstad. Dia mulai mempertanyakan apa yang disebut mitos tanah kosong. Karena buat dari bukti-bukti sejarah lebih banyak bukti hanya sebagian orang yang dibawa ke pembuangan dan kebanyakan mereka adalah kaum elit. Jadi masih banyak kaum setempat yang masih berada di sekitar tanah Yehuda pada saat itu. Nah, selain itu, ada bukti lain yang melihat bagaimana kondisi di dalam tanda kutip pembuangan ini yang dialami oleh kaum-kaum elit itu sebenarnya tidak seburuk yang dibayangkan. Kenapa? Karena pertama, ini ada satu sumber sejarah namanya Weidner list atau ration list, daftar ransum yang diterjemahkan oleh seorang scholar bernama Weidner, melihat bagaimana daftar ransum di Babilonia ini merujuk kepada Yoyakin sebagai penerima ransum, dan ransumnya itu cukup besar, nggak cuma sedikit, jadi cukup berlimpah, dan lebih daripada itu, status Yoyakin sebagai seorang raja itu diakui di list itu. Nah, memang scholar bilang, bukan berarti semua orang Yehuda yang berada di pembuangan atau yang berada di Babylon merasakan pengalaman yang sama. Karena mungkin aja ini hanya untuk Yoyakin dan kroni-kroninya. Tapi nggak bisa juga kita langsung berpikir, oh kalau gitu semuanya hidupnya nggak enak. Ada nuansa yang perlu kita perhatikan khususnya dari sumber sejarah. Yang pertama namanya arsip Murashu. Nah, arsip Murashu ini apa? Arsip Murashu ini adalah arsip perbankan dari sebuah keluarga yang namanya Murashu. Karena dia perbankan ini ngurusin kredit, penjualan, transaksi, dan sebagainya, dia punya banyak klien. Salah satu klien atau beberapa klien yang ada di daftarnya arsip beliau ini merujuk kepada komunitas Yehuda di daerah yang namanya Nippur di Babylon. Dan di daerah yang namanya Nippur ini, menurut sumber sejarah ini adalah sebuah daerah yang potensial secara ekonomis.
bahwa ada perkembangan yang sangat pesat dari daerah ini untuk bisa makmur secara ekonomi. Yang menarik di arsip Murasu ini adalah disebutnya sebuah kanal yang namanya Kanal Kebar di daerah Nippur. Nah, Kanal Kebar ini adalah lokasi di mana Yehezkiel itu bilang bahwa dia bernubuat dari situ. Muncul di Yehezkiel 1 ayat 1 ayat 3, 3 ayat 15, 3 ayat 23, dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, Yehezkiel dan komunitasnya itu berada di daerah Nippur, karena Kanal Kebar itu berada di daerah Nippur, sebuah daerah yang potensial secara ekonomis, sebuah daerah yang punya perkembangan kemakmuran ekonomi yang cukup pesat pada zaman itu. Ini diperkuat oleh sebuah dokumen yang baru-baru ini diterjemahkan, namanya Al-Yahudu Dokumen. Nah, dari namanya itu menarik, karena Al-Yahudu ini berasal dari kata Yehuda yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, jadi ada satu kota di Babylon itu namanya Al-Yahudu, yang artinya kota Yehuda, basically. Jadi isi kota itu adalah orang-orang Yehuda. Yang menarik di dokumen-dokumen ini digambarkan bagaimana orang-orang Yehuda tersebut itu melakukan transaksi bisnis, mereka adalah tuan tanah meskipun skalanya tidak besar, tapi mereka tuan tanah, mereka punya pekerja, mereka menjadi kreditor dan sebagainya, yang menunjukkan adanya tingkat kemakmuran yang cukup, meskipun nggak terlalu mewah, tapi cukup dan tidak terlalu buruk. Nah, yang ini menjadi menarik ketika kita melihat, oh berarti Yehezkiel berada di sebuah komunitas yang tidak susah-susah amat, tapi tidak berlimpah kalau di-compare dengan Yoyakin atau orang-orang elit Babilonia lain. Nah, ini menjadi penting dalam memahami kepentingan Yehezkiel ketika dia mencoba menjadi nabi yang pro-Babilonia. Nah, selain bentuk ekonomi, kita juga bisa melihat bagaimana Yehezkiel dalam kitabnya, dalam beberapa petunjuk dalam kitabnya, itu kita bisa lihat bagaimana beliau ini sangat amat terasimilasi atau terakulturasi dengan komunitas Mesopotamia. Bagaimana kita bisa lihat itu? Pertama, banyak sekali kata-kata serapan dari bahasa Akadia yang adalah bahasa Mesopotamia atau Babylon pada saat itu yang muncul di kitab Yehezkiel. Kemudian adanya banyak kesamaan struktur dalam kitab Yehezkiel dengan mitos-mitos Mesopotamia, yaitu ada mitos Era dan Ishum, ada juga pengetahuan tentang ritual yang disebut Maklu, dan beberapa metode hermeneutik milik Mesopotamia. Dan buat para scholar, kedalaman pengetahuan ini menunjukkan bahwa ini bukan pengetahuan biasa dan nggak bisa didapatkan hanya dari hubungan sehari-hari. Banyak scholar melihat bagaimana advance-nya pengetahuan Yehezkiel terhadap dunia Mesopotamia, memperkirakan kemungkinan besar Yehezkiel ini punya akses terhadap sekolah juru tulis cuneiform atau juru tulis di Mesopotamia. Dengan kata lain, Yehezkiel cukup terakulturasi dengan Mesopotamia, komunitas Mesopotamia. Yang lainnya juga, ada satu fakta menarik juga di kitab Yehezkiel, yaitu dia menyebutkan satu mas kawin yang disebut Nudunu. Ini adalah salah satu mas kawin di Mesopotamia yang buat para scholar ini menarik karena ini bukan mas kawin biasa, bukan mas kawin ecek-ecek, tapi mas kawin yang cukup mahal. Jadi bahwa Yehezkiel punya akses ke sini, ditambah dengan pengetahuannya yang begitu tajam dengan pengetahuan Mesopotamia, scholar melihat Yehezkiel ini tuh bukan orang biasa di daerah Mesopotamia. Meskipun bukan yang tinggi sekali, tapi posisinya ini cukup. Tidak terlalu susah, tapi tidak terlalu wow juga. Dan akses dia terhadap mas kawin yang mahal ini bisa juga dijelaskan dari bukti bahwa daerah Nippur di mana dia berada, itu sangat cukup makmur dari sisi ekonomi. Sehingga kemungkinan besar untuk bisa mengakses mas kawin yang mahal tersebut menjadi lebih mungkin. Nah, kalau tadi rata-rata scholar itu melihat bentuk resistensi dari kitab Yehezkiel dari seorang scholar bernama James Scott, saya mencoba melihat
teoris lain yang namanya Frantz Fanon dengan bukunya Black Skin White Mask. Di dalam buku ini, Frantz Fanon melihat bagaimana ada nuansa di dalam respon orang terjajah terhadap penjajah. Ada yang melawan secara belak-belakan, tapi banyak juga atau tidak sedikit juga yang punya aspirasi untuk menjadi mirip seperti penjajah. Dan ini dikarenakan karena sang penjajah ini selalu mengindoktrinasi para terjajah bahwa budaya para terjajah atau kondisi terjajah itu bukan kondisi yang baik, kondisi yang inferior, dan kondisi atau budaya dari para penjajah ini adalah budaya yang lebih superior, yang orang-orang terjajah itu perlu punya aspirasi untuk menjadi seperti mereka. Jadi dengan kata lain, desire ini atau kerinduan untuk menjadi seorang terjajah ini, penjajah ini, adalah salah satu bagian dari indoktrinasi para penjajah. Tapi itu yang terjadi menurut Frantz Fanon terhadap apa yang dia lihat. Dan menurut Frantz Fanon, keinginan ini dimanifestasikan paling tidak oleh dua hal. Yang pertama adalah keinginan untuk menguasai bahasa penjajah. Sampai ada istilah menguasai bahasa penjajah lebih daripada penjajah itu sendiri, misalnya demikian. Yang kedua adalah untuk mencapai level ekonomi yang tidak jauh dari penjajah, sehingga bisa mampu membeli atau mengakses hal-hal yang bisa dibeli oleh si penjajah. Itu dua hal. Jadi dari sisi budaya, dari sisi ekonomi juga. Ada sebenarnya nomor 3 yang lebih seru, tapi saya nggak bisa koneksikan di tulisan Yeskiel, tapi nomor 3 yang Frantz Fanon bilang itu adalah kalau cowok dia pengen sekali punya cewek yang berada dari atau punya istri yang berada dari komunitas penjajah. Jadi kalau misalnya dia orang setempat, pengen banget punya istri bule misalnya, atau sebaliknya, kalau dia cewek setempat, pengen banget punya suami bule. Itu menurut Frantz Fanon adalah bagian dari manifestasi ini. Nah, saya melihat ada koneksi di antara Fanon punya teori dan Yeskiel. Pertama, Yeskiel punya akses kepada daerah yang sangat amat atau bukan sangat amat, cukup makmur, sehingga bahkan dia punya akses terhadap budaya-budaya mas kawin contohnya yang mahal, dan kemudian akses Yeskiel terhadap pengetahuan Mesopotamia yang cukup advance, yang lagi-lagi tidak bisa didapatkan hanya sekadar hubungan sehari-hari. Jadi pasti paling tidak ada sedikit bentuk pendidikan formal yang Yeskiel bisa akses. Nah, Frantz Fanon juga bicara tentang apa yang disebut kaum borjuis nasional. Kaum borjuis nasional ini adalah orang-orang terjajah yang kemudian berubah menjadi seorang penjajah untuk rekan-rekannya sendiri. Jadi orang terjajah ini pada kasat mata terlihat bahwa sudah tidak dijajah lagi oleh orang asing, tapi ada kaum elit dari bagian para penjajah yang sekarang menjadi bagian dari si penjajah tersebut. Mereka punya rekan-rekan sendiri, menjajah orang setempat, dan menjadi perpanjangan tangan dari penjajah asing. Atau zaman sekarang itu bisa disebut neokolonialisme. Jadi kelihatannya yang pimpin itu orang-orang setempat, tapi tetap akses atau sumber daya itu mengalir untuk menguntungkan orang-orang yang tadinya menjajah, tapi sudah tidak ada di situ lagi. Nah, saya melihat kok ada kemungkinan bisa membaca Yeskiel menjadi bentuk kaum borjuis nasional, di mana dia menjadi perpanjangan tangan Babylon untuk menguasai komunitas tempat dan komunitas yang masih tersisa di Yehuda, atau yang tidak dibawa ke Babylon. Bagaimana kita melihat itu? Paling nampak itu bagaimana dia menulis seruan melawan Mesir yang sangat banyak. Jadi dia nulis beberapa seruan kepada bangsa-bangsa lain, cuman kepada Mesir itu salah satu yang paling panjang. Ke Moab, ke yang lain-lain itu kecil-kecil, pendek-pendek, hanya beberapa ayat, tapi ke Mesir ini cukup panjang. Nah, yang menarik, dia nggak punya seruan melawan Babilonia. Dan itu yang sangat menarik. Contohnya di Yeskiel 17. Di Yeskiel 17 ini dia bicara soal metafor yang agak sedikit politis, di mana dia menulis bagaimana Yehuda ini akan menjadi low kingdom. Nah, di dalam bahasa Indonesia saya cek tulisannya itu menjadi kerajaan yang lemah. Tapi low kingdom atau marilah kita sebut kerajaan rendah, itu sebenarnya terminologi politis.
yaitu adalah kerajaan yang takluk kepada kerajaan yang lebih besar, yang membayar upeti atau mengirim tentara yang akan membantu kepentingan politik dari si kerajaan yang lebih besar. Jadi dalam hal ini, ketika Yehuda melakukan perjanjian dengan Nebukadnezar, Raja Babylon, Yehuda itu menjadi low kingdom atau kerajaan kecil yang takluk kepada kerajaan yang lebih besar, yang siap melayani segala kepentingan politik si kerajaan yang lebih besar. Nah, yang menarik adalah di dalam Yehezkiel 17 ayat 19, kan perjanjiannya tadinya tuh harusnya kepada Nebukadnezar kan. Tapi di dalam ayat 19, ketika pemimpin Yehuda berpindah ke Mesir atau mencoba reach out ke Mesir untuk membantu mereka, Yehezkiel bilang bahwa kamu sudah merusak perjanjian, bukan perjanjian kepada Nebukadnezar, tapi kepada Yahweh. Dengan kata lain, dari teks ini kita melihat bagaimana kepentingan politik Nebukadnezar dan kepentingan politik Yahweh oleh Yehezkiel ini dibikin jadi identik. Ya, nggak tahu. Kira-kira seperti itu. Ini di Yehezkiel. Lumayan sih. Ada politiknya juga, politik alegorinya juga. Jadi dia Ya. juga mungkin nanti dia apa nih ya dari alegori itu apa? Nah, kemudian kalau kita lihat yang kedua adalah ini menarik. Ini Yehezkiel 29 ayat 14. Yehezkiel 29 ayat 14 kurang lebih demikian. Saya akan mengembalikan captivity itu perbudakan Mesir dan akan mengembalikan mereka kembali ke tanah Patros, tanah asalnya, di mana mereka akan menjadi kerajaan kecil. Lagi-lagi kerajaan kecil itu terminologi politik membuat Mesir akan menjadi kerajaan yang kecil yang akan takluk kepada kerajaan yang lebih besar, dalam hal ini Babylon. Nah, selain itu, penyebutan tanah Patros ini menjadi menarik, karena Patros ini adalah secara geografi berada di Mesir bagian selatan. Nah, kenapa ini jadi menarik bahwa Yehezkiel bilang bahwa Yahweh akan membawa Mesir kembali ke daerah selatan? Karena pada zaman itu, di dinasti yang namanya dinasti Sais, dinastinya kerajaan Mesir pada saat itu, mereka punya pusat pemerintahan itu berada di delta Sungai Nil, yaitu agak di atas, dekat perbatasan dengan Palestina. Sehingga menjadi berbahaya bagi Babylon kalau Mesir yang sangat amat dekat dengan daerah Palestina mempengaruhi Palestina untuk meminta dukungan atau menaklukkan Palestina bahkan. Dengan demikian ketika Yehezkiel bilang, hey, Yahweh akan membawa orang Mesir ini kembali ke selatan, itu mendukung kepentingan politiknya Babylon untuk menjauhkan Palestina dari pengaruh Mesir. Karena secara geografis mereka akan lebih jauh dari Palestina. Dan lagi-lagi 29 ayat 19 dibilang bahwa saya akan memberikan tanah Mesir kepada Nebukadnezar atau Nebukadrezar dalam bahasa Ibrani ke Babylon. Lagi-lagi bagaimana Yehezkiel mengawinkan kepentingan politik Babylon dengan apa yang Yahweh akan lakukan, sehingga menjadi sangat menarik. Nah, yang berikutnya ini Yehezkiel 34. Yehezkiel 34 ini soal gembala yang baik dan gembala yang jahat. Mendengar kata gembala, kita otaknya langsung ke Mazmur 23 kan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi sebenarnya gembala ini adalah sebuah ideologi kerajaan Mesopotamia. Kalau rekan-rekan lihat di gambar di slide ada apa nih namanya ya? Figurin seorang sosok ini memegang domba sebenarnya. Dan ini adalah sebuah metafor bagi Raja Mesopotamia, bahwa Raja Mesopotamia dilambangkan sebagai seorang gembala yang menuntun rakyat-rakyatnya sebagai domba. Jadi ketika dibilang Pak Gembala, itu sebenarnya merujuk tidak hanya kepada Mazmur 23, tapi kepada Mesopotamia punya ideologi kerajaan. Nah, ketika Yehezkiel menulis bahwa gembala yang baik itu tidak merintah dengan kesukaran, harshness, atau dalam bahasa Ibrani perek, ini merujuk kepada bagaimana bangsa Israel di Keluaran 1 itu diperlakukan dalam bentuk kesukaran di Mesir. Sehingga ketika dia bilang seorang gembala yang baik tidak memberikan kesukaran, itu bisa dibaca sebagai sebuah
hint atau petunjuk bahwa oh ini bukan Mesir, tapi ini adalah Babylon. Dan connect juga dengan bagaimana ideologi kerajaan Babylon itu selalu dilambangkan, bukan selalu, salah satunya dilambangkan sebagai gembala yang menuntun domba-domba ke padang yang baik. Nah, kalau misalnya kita lihat, oke, tapi kan bisa saja dibaca bahwa itu bukan Mesopotamia, tapi itu Yahweh, gitu. Jadi itulah bentuk resistensi untuk mengklaim, oh bukan Nebukadnezar, tapi itu Yahweh. Tapi ada beberapa hal yang sangat menarik untuk kita lihat, khususnya gini, manuver untuk bilang bahwa seorang dewa itu memberkati atau menggunakan raja asing sebagai perpanjangan tangan, itu tidak baru di dunia Timur Tengah. Di silinder yang namanya silinder Koresh ini, Imam Marduk ini adalah dewa Babylon, bilang bahwa Marduk menggunakan Koresh sebagai perpanjangan tangannya untuk memerintah. Ya saya banget kan tuh, seorang dewa mengirim Koresh sebagai perpanjangan tangannya untuk mengembalikan kestabilan. Nah, kestabilan apa? Kestabilan tidak hanya politik, tapi kestabilan kultus dewa tersebut, dalam hal ini Marduk. Dan itu tidak terjadi hanya kepada Koresh, terjadi juga ke Raja Assyria, Asyurbanipal. Dia bilang bahwa Marduk ini memberkati Asyurbanipal, karena Asyurbanipal akan mengembalikan stabilitas politik dan stabilitas kultus. Dalam hal ini kultus Marduk. Nah, kalau kita bandingkan sama tulisan ini, kita nggak bisa bilang, atau sulit bilang, bahwa Imam Marduk ini resisten terhadap Koresh dan Asyurbanipal. Yang lebih cocok sepertinya bagaimana kepentingannya Imam Marduk untuk mengembalikan kultus Marduk ini disesuaikan dengan kepentingan Koresh dan Asyurbanipal, Raja Assyria, untuk memiliki legitimasi. Si Asyurbanipal dan Koresh butuh legitimasi dewa setempat untuk mereka memerintah, dan Imam Marduk butuh raja untuk bisa mengembalikan kultus mereka menjadi ada kembali dalam hal supply sumber daya dan segalanya. Tapi baik kasus Asyurbanipal dan kasus Koresh ini, tujuan dari imam-imam ini supaya kultus Marduk ini bisa direstorasi kembali. Nah, Yehezkiel 30 ayat 10, lagi-lagi mirip sama yang kita lihat sebelumnya, bilang bahwa saya akan memberikan Mesir kepada Raja Nebukadnezar. Lagi-lagi, connect bagaimana kepentingan politik Babylon dan kepentingan politik Yahweh menjadi terkoneksi. Dan Yehezkiel 40 ayat 48, kita baca adanya penglihatan dari Yehezkiel, atau agenda dari Yehezkiel, untuk restorasi kultus Israel. Restorasi Yerusalem, restorasi keimamatan di sana, dan sebagainya, yang sulit melihatnya jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh imam-imam Marduk kepada Koresh dan Asyurbanipal. Sehingga apa sih keuntungan Yehezkiel kalau dia pro Babilonia? Sebenarnya ada beberapa. Yang pertama, dia bisa maintain komunitasnya secara ekonomi dan budaya yang cukup makmur, sehingga tidak terganggu. Apalagi kalau Babilonia melihat bagaimana teman-temannya mereka, saudara-saudara mereka yang masih di Yehuda, itu tidak menolong Babylon, malah pro Mesir. Kondisi mereka di daerah Babylon tentu akan bermasalah. Yang kedua, Yehezkiel bisa memberikan validasi terhadap penglihatannya untuk restorasi kultus di Yerusalem. Karena dia mengkonekkan kepentingan politik Babylon dengan kepentingan kultus Yahweh. Yang ketiga adalah dia bisa memberi legitimasi bagi politik identitasnya. Karena kalau kita lihat di beberapa daerah di tempat di Yehezkiel itu mengklaim bahwa mereka yang di Babylon ini adalah Israel sejati. Sementara mereka yang masih ada di tanah Yehuda itu bukan Israel sejati. Ini kan politik identitas. Dengan mengkonekkan komunitas Yehuda di Babylon kepada kepentingan politik Babylon, legitimasi mereka sebagai Israel sejati untuk retorika politiknya bisa lebih berjalan. Nah, saya harus bilang bahwa apa yang saya lakukan ini bukan mencoba untuk meromantisasi menjadi seorang terjajah atau menjadi di pembuangan. Saya nggak bermaksud itu. Dan saya masih juga mempertimbangkan beberapa scholarship yang mencoba memahami keunikan kitab Yehezkiel
dibaca dari sisi psikologis, khususnya dari sisi trauma. Adanya trauma terhadap migrasi paksa, adanya trauma mungkin yang bersifat PTSD, dan sebagainya, menurut saya itu juga sesuatu yang harus diperhatikan. Tapi upaya saya dalam artikel ini hanya mencoba memberi nuansa lain. Kalau ada perspektif lain, sehingga perspektif yang sebelumnya itu tidak jadi absolut, tapi kita bisa percakapkan. Karena menurut saya, ini yang mau saya juga bagikan, sepertinya penting untuk kita melihat kompleksitas dari sebuah penindasan. Saya mau bawa satu konsep dari Gelly tentang intersectionality. Gelly bukan yang memperkenalkan intersectionality, tapi dia yang membawa intersectionality ke studi Alkitab. Dia melihat bagaimana tergantung kepada lokasi sosial seseorang yang sangat amat kompleks dari sisi gender, ras, kelas, dan lain-lain sebagainya, seseorang itu bisa di saat yang sama menjadi tertindas, tapi di saat yang sama menjadi penindas. Di saat yang sama tidak berkuasa, di saat yang sama berkuasa. Karena adanya matriks penindasan dan dominasi yang sangat kompleks. Sehingga menurut Gelly, kalau kita mau membayangkan sebuah bentuk resistensi, membayangkan sebuah pembebasan, sama seperti penindasan itu sangat amat kompleks, bentuk pembebasan kita dan resistensi kita juga harus sekompleks itu. Karena kalau tidak, kebebasan kita dari pembuangan atau kebebasan kita dari perbudakan bisa jadi menjadi penindasan bagi orang lain. Pada saat kita mau menjadi bebas, kalau kita tidak mempertimbangkan kompleksitas ini, pembebasan kita hanya akan menjadi penindasan bagi orang lain. Dan tentunya kita maunya tidak ada yang tertindas dan semuanya bisa menjadi bebas secara utuh, bukannya satu pembebasan itu menjadi bagian dari penindasan yang lain. Itu kurang lebih yang saya berikan di artikel ini. Lagi-lagi ini sebuah rangkuman cepat, ekspres. Kalau teman-teman mau baca argumentasinya lebih detail, saya sarankan untuk membaca langsung di artikel saya. Semoga ini berguna bagi kita semua. Amin. Terima kasih Pak Lutwitz untuk pemaparannya. Untuk selanjutnya kita ke bagian Q&A. Tapi itu sebelum itu mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari jangan lupa untuk mengisi presensi seminar untuk sesi yang pertama. Itu link sudah dikirimkan melalui room chat Zoom. Nanti bisa Bapak Ibu juga isi. Oke, untuk berikutnya mungkin dari Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bertanya, untuk secara langsung bisa untuk raise hand dulu, untuk nanti saya baru merespon Bapak Ibu, maupun ada yang ingin bertanya melalui ruang chat Zoom. Oke, untuk ini yang pertama ada Bapak Mika, Kak Dika, bisa boleh bertanya, bisa di unmute dulu. Waktu dalam tempat saya persilakan untuk Pak Mika. Ya, belum dapat, Pak. Oh iya, Iya. Mohon maaf, Pak ya. iya tidak apa-apa, Pak. Silakan, Pak. Silakan Pak Mika, tadi pertanyaannya apa? Sepertinya tadi Oh, belum di tadi unmute ya. bukan sama moderatornya, Pak, sebenarnya. Kan saya belum lagi mengisi presensi apanya. Tolong dikirim ulang karena tadi saya ini baru masuk, Pak. Itu dia, Pak. Oh iya, ya, siap. Iya. Nanti dikirim kembali, Pak. Terima kasih. Oke, barusan saya terima.
Oke. Iya. Ya, sambil ini menunggu tadi ada yang melalui room Zoom, nanti untuk yang langsung ditunggu sebentar ya. Saya akan bacakan dari room Zoom chat dari Ibu Sri Mulyani. Alkitab mengajarkan berpolitik ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak terkait ajaran gereja di Indonesia yang terkesan anti politik? Itu Pak. Itu pertanyaan sulit sekali, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya nggak bisa jawab ini dari sisi studi Alkitab, tapi saya bisa lihat ini dari sisi sosiologi agama. Yang saya bukan ahli, tapi saya bisa perhatikan ini menjadi fenomena yang menarik. Khususnya karena saya sekarang berada di Amerika, yang kekristenan itu merupakan sebuah faktor yang cukup besar dalam politik. Jadi malah kalau ngomongin Alkitab itu menjadi sangat signifikan. Karena justru presiden yang baru menang ini kerjanya jualan Alkitab. Like literally kerjanya jualan Alkitab. Nah, menurut saya kalau di Indonesia itu dengan segala keterbatasan pengetahuan saya, karena dulu saya juga berada di sebuah denominasi yang sangat amat kecil, ada sebuah keengganan untuk jalin di dalam politik karena mungkin melihat tidak ada dampak yang sangat besar karena kita minoritas sebenarnya. Jadi ada elemen di situ yang bermain. Jadi ini lebih kepada isu sosiologis antara dua komunitas, yang satu minoritas dan mayoritas. Meskipun tidak sedikit kaum politik yang mencoba mencari dukungan dari rekan-rekan Kristen. Mungkin itu bisa dijadikan peluang untuk kita mencoba menyuarakan kita punya hal tertentu. Tapi di saat yang sama, sebenarnya tidak semua denominasi Kristen itu apolitis. Saya baru-baru ini punya tugas untuk melihat peta studi Alkitab di Indonesia, dan saya melihat adanya beberapa denominasi yang dalam tanda kutip lebih mainstream, khususnya universitasnya, itu sangat amat terlibat dengan percakapan politik di bidang teologis, tapi ada dua sekolah yang agak bertolak belakang cara pendekatannya. Yang satu melihat politik khususnya ideologi kita Pancasila untuk melihat bagaimana, ini sangat amat penting bagi kekristenan, mari kita sangat amat berkomunikasi dengan konsep Pancasila. Tapi ada satu sekolah yang mencoba memberi nuansa, khususnya melihat apa yang terjadi di Orde Baru, kerap kali sentralisasi justru hanya memberikan sesuatu yang kurang baik terhadap daerah-daerah lokal. Sehingga buat mereka, perlu ada percakapan antara sentralisasi nasional, yaitu misalnya ideologi Pancasila, dengan nilai-nilai budaya lokal. Kalau tidak, yang terjadi adalah semua budaya lokal ini jadi terserap di dalam kepentingan kementerian sentralisasi yang kerap kali tidak berpihak kepada budaya-budaya lokal. Dan itu terjadi bentuknya sangat amat konkret, contohnya pengambilan tanah secara paksa, adanya eksploitasi yang tidak baik terhadap budaya lokal, banyak sekali agama tradisi lokal yang tidak diakui sebagai agama sampai beberapa tahun terakhir, dan sebagainya. Tapi pertanyaan Ibu itu sangat amat penting, tapi itu sepertinya ranahnya rekan-rekan sosiolog agama untuk menjawab. Terima kasih Pak Ludwig. Ya, terima kasih Pak Lutwis untuk penjelasannya, dan terima kasih untuk Ibu Sri untuk pertanyaannya. Lalu berikutnya nanti ada pertanyaan lagi melalui room chat Zoom dari saudara atau saudari Evan. Saya akan bacakan. Dalam penglihatan tentang penghancuran bangsa-bangsa lain di Yeskiel 25 sampai 32, apakah Yeskiel menunjukkan bias terhadap Israel dengan menekankan penghukuman bangsa-bangsa lain lebih keras daripada Israel sendiri? Gitu Pak, pertanyaan. Itu pertanyaan lebih gampang. Jawabannya iya. Tapi yang sebenarnya lebih seru adalah kenapa
kalau Yeremia, Yesaya ada sedikit penghakiman terhadap Babylon, tapi Yeskiel nggak ada. Itu yang seru. Nah, kemungkinan besar ada faktor di mana Yeskiel ini mungkin dirampungkan sebelum Persia muncul, sehingga Babylon ini bisa jadi masih menjadi kekuatan yang besar, sehingga tidak terbayang bagaimana mereka bisa kalah. Selain oleh Mesir ya, tapi Mesir hanya menjadi ancaman terus-menerus. Mesir juga nggak pernah masuk ke jantung pertahanan dari Mesopotamia secara geografis. Tapi kalau di Yesaya, Yeremia, kemungkinan mereka dirampungkan pada saat masa Persia, di mana ya Persia udah ketahuan mengalahkan Babylon. Jadi ketika mereka bilang, wah Babylon seruan terhadap Babylon, santai aja, udah nggak ada ancaman lagi dari Babylon. Yang sekarang mereka lakukan di Yesaya adalah bilang, oh agen Tuhan sekarang bukan Babylon atau Nebukadnezar, tapi Kores. Makanya disebut Mesias bahkan kan, sebagai anointed one, Masiah. Itu Kores gitu. Jadi bias, tapi di saat yang sama kita gampang banget untuk bilang, oh berarti ini negatif banget. Inilah pentingnya nuansa, karena seperti beberapa scholarship yang melihat adanya trauma, meskipun traumanya ini trauma elit ya, trauma elit yang udah nggak dapat kekuasaan lagi, bukan di Yehuda, itu mungkin yang membuat mereka merasa sangat amat marah dengan bangsa-bangsa sekitar. Tapi lagi-lagi, satu pendekatan pastoral dan tanda kutip yang mau saya tawarkan adalah perlu kita hati-hati ketika kita membayangkan sebuah kebebasan dari sebuah penindasan, jangan sampai kebebasan kita menjadi penindasan bagi orang lain. Dan itu beberapa kali muncul di kitab Yeskiel kan, kayak, saya mau bebas nih, saya mau bebas dari pembuangan. Tapi caranya adalah dengan cara bangsa-bangsa yang lain punah. Gitu. Padahal kan kita di Indonesia ini diajarkan untuk gotong royong, bagaimana hidup satu dengan yang lain sama-sama, ya kan, Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga itu bisa menjadi kita punya kontribusi terhadap teks-teks seperti Yeskiel. Daripada membayangkan bangsa yang lain hancur, bagaimana kita membayangkan sebuah komunitas di mana bangsa-bangsa yang lain bisa sama-sama hidup bersama dan saling membantu sama yang lain dalam bentuk gotong royong teologi. Itu ceritanya. Ya, terima kasih Pak Lutwitz. Mungkin dari Pak Evan mau menanggapi atau sudah cukup puas dengan jawabannya? Saya rasa sudah cukup ya. Tadi menarik tuh gotong royong teologi, gotong royong teh asik tuh. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Masih sekitar 3 menit lagi, atau 3 atau 5 untuk nanti kita akhiri sesi pertama ini. Nanti ada dilanjut lagi untuk sesi kedua pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, yang akan nanti ada narasumber kedua dari Pak Ramli. Dan saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin baru hadir atau karena terganggu sinyal, bisa mengisi presensi yang sudah dikirim melalui room chat Zoom. Bisa diklik itu linknya, nanti bisa Bapak Ibu isi untuk masukan dan sarannya untuk seminar pada hari ini dan untuk kedepannya nanti. Apakah ada lagi dari Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bertanya? Bisa melalui room chat maupun langsung dengan raise hand atau fitur emoji angkat tangan untuk bertanya. Oh iya, dari Saudara Zizendrov Daci bisa langsung unmute untuk bertanya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Yang saya menarik dari penjelasan tentang gembala yang baik. Artinya banyak kita membaca artikel, sebenarnya kalau kita rujukan Yeskiel ke-34, sedikit berbeda ya dengan yang dikatakan pembicara dengan apa yang diutarakan dalam artikel-artikel yang lain. Saya ingin hanya mau meminta konfirmasi kembali dari Bapak. Sebenarnya lebih tepatnya merujuk kemana kalau tidak Mazmur 23? Terima kasih Pak.
Terima kasih. Ini yang seru dari melihat pengaruh budaya, ya kan? Bagaimana kita yang sangat amat sering sekali membaca Alkitab dari ujung ke ujung, itu apalagi paling sering baca Mazmur. Dan itu terjadi di leksionari dan bahkan di kekristenan pada umumnya. Dan Mazmur 23 salah satu ayat hafalan paling utama, sehingga gembala itu sangat amat melekat kepada kita sebagai gambaran Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik di Mazmur 23. Sehingga ketika kita membaca Yeskiel 34, wah, ini kayaknya merujuk ke situ. Problemnya adalah kita nggak tahu mana yang ditulis duluan. Bahkan di dalam sebuah kanon, kita nggak tahu mana yang ditulis duluan, apakah Yeskiel atau Mazmur. Secara Mazmur secara utuh, scholars itu percaya secara utuh Mazmur itu ditulis salah satu yang paling lambat. Tapi memang nanti orang yang bilang bahwa tidak selambat itu ditulis akan bilang bahwa memang ditulisnya lambat, tapi sebenarnya konsep ini sudah berada dari lama. Itu selalu menjadi percakapan yang gitu-gitu aja terus, nggak tahu mana telur mana ayam, kurang lebih seperti itu. Tapi yang mau saya bilang tadi, saya kasih salah satu bukti arkeologis dari Mesopotamia di mana ada gambaran sebuah orang raja memegang sebuah domba, dan itu dari sumber Mesopotamia yang lain itu menggambarkan sebuah metafor kepemimpinan di daerah Timur Tengah adalah sebuah raja yang memegang raja sebagai gembala. Nah, ini yang menarik ketika kita membandingkan Alkitab dan daerah Timur Dekat punya sumber. Kita kerap kali berpikir, oh ya udah berarti ini Alkitab minjem sana. Itu bisa kalau secara kronologis memang Alkitab agak lambat. Tapi di saat yang sama bisa juga dijelaskan dari bagaimana kedua-duanya itu merujuk kepada kolam budaya yang sama. Istilahnya gitu. Kolam budaya yang sama di daerah Timur Tengah, bagaimana pemimpin itu digambarkan sebagai seorang gembala yang memimpin domba yang kalau nggak dipimpin nanti dombanya jadi kemana-mana. Sehingga metafor itu menjadi metafor yang sangat umum di daerah Timur Tengah dan Timur Dekat sebagai ideal terhadap raja tersebut. Nah, tapi yang saya mau lihat, saya mau bandingkan adalah bagaimana bagaimana di saat yang sama ketika Yeskiel bilang gembala yang buruk itu memerintah dengan sukar, itu connect ke Keluaran. Jadi itu yang melihat. Jadi buat saya nggak cuma kadang gembala berarti minjem, mungkin gembalanya itu merujuk kepada kolam budaya yang sama terhadap metafor yang umum, tapi yang saya menarik ketika dipadankan dengan gambaran kesukaran orang-orang Israel di tanah Mesir. Jadi itu ketika dipadankan itu menjadi menarik buat saya, ini bisa merujuk kepada lagi-lagi sentimen anti-Mesir yang dimiliki oleh Babilonia yang juga diadaptasi oleh Yeskiel. Kurang lebih seperti itu. Oke, Pak, masih ada kelanjutannya. Tapi kalau Boleh. kita perhatikan, saya langsung potong moderator ya. Tapi kalau kita perhatikan, Pak, kalau kita misalnya strong concordance number-nya itu, tapi memang dia ke arahnya memang Mazmur 23 itu dengan kata yang sama itu bagaimana, Pak ya? Jadi kita jadi bingung, apakah kita lebih kuat mendasarinya dengan seperti yang disarankan. Saya lihat di strong concordance number itu kan ada kaitannya dengan Mazmur 23. Gimana kira-kira, Pak ya? Ya, buat saya itu tidak harus dikonflikkan. Ya, berarti adanya upaya dari seorang bernama Strong yang mencoba memahami Alkitab secara utuh, melihat ada berbagai koneksi, itu demikian. Cuman kan strong concordance nggak bisa merujuk ke luar Alkitab, dalam hal ini sumber Mesopotamia. Iya, Dan betul. strong concordance itu sebuah sumber yang cukup agak lama ya dari sisi konkordansi umum ya. Sebagai contoh, ada satu kamus Ibrani yang namanya Brown Driver Briggs. Itu terkenal banget pakai di mana-mana. Tapi dia itu ditulis sebelum penemuan
sebuah budaya namanya ugaritik, sehingga banyak Hmm. sekali budaya ugaritik ini sangat amat membantu pengetahuan tentang bahasa Ibrani. Tapi Brown Driver Briggs tidak punya akses terhadap hal itu, tapi tetap di sisi yang lain dia masih punya banyak resource penting untuk kita belajar bahasa Ibrani. Jadi iya, strong concordance itu memang bagus, tapi ada banyak sekali kompleksitas di dalam dunia kesarjanaan ini yang perlu dipikirkan. Salah satunya tujuan strong concordance dalam menulis, kenapa dia tidak akses ke hal-hal yang lain, itu kan punya kepentingan tersendiri di dalam mencoba memahami teks. Sementara ada cara lain memahami teks dengan membandingkan dengan hal yang lain. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk Bapak Zindedrov untuk pertanyaannya dan juga penjelasan dari Pak Lutfitz. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 9:25, sudah selesai untuk sesi bagian Q&A-nya. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Pertama untuk Bapak Lutfitz Noya untuk materi yang sudah dijelaskan. Terima kasih, sangat memberkati kita semua, bukan hanya ya mungkin hal yang baru mungkin dari teman-teman yang baru membahas mengenai ini, maupun Bapak Ibu yang ingin juga berkecimpung atau ingin tertarik dengan materi yang dijelaskan oleh Bapak Lutfitz. Terima kasih, dan sebelum itu mengakhiri, boleh untuk sesi fotonya, untuk dokumentasi, bisa Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kamera, untuk kita foto bersama. Oke, sebentar. Oke, ada dua bagian. Untuk yang pertama, siap dengan pose terbaiknya masing-masing. Tidak usah tegang, relax. Oke, dalam hitungan 3 langsung siap ya. 1 untuk bagian pertama, 1, 2, 3, tahan. Oke, untuk bagian yang kedua, tahan posisinya. Siapa tahu Bapak Ibu di posisi yang kedua. Nah, oke, siap. 1, 2, 3, tahan. Oke, terima kasih. Sebelum itu saya akan men-sharekan penyerahan sertifikat untuk Bapak Lutfitz. Tunggu sebentar ya. Ya, ini sertifikat apresiasi untuk Bapak Lutfitz Beethoven Genoya, PhD, sudah menjelaskan sebagai narasumber pada seminar teologi pada hari ini, pada sesi yang pertama. Terima kasih Bapak. Oke, untuk berikutnya saya akhiri karena saya moderator di sesi yang pertama, jadi saya harus akhiri, saya serahkan kepada Ibu Sri selaku Ketua LP2M di STT Moria. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu atas partisipasinya, sangat luar biasa di pagi hari ini, walaupun pagi-pagi dengan cuaca mungkin ada yang hujan, ada yang mendung, ada yang cerah, dan yang pastinya dengan hati yang gembira, masih bisa hadir untuk mengikuti seminar pada pagi hari ini. Dan saya juga mengucapkan maaf bila ada kata ataupun tindakan yang kurang berkenan di Bapak Ibu Saudara semuanya yang hadir pada seminar pada hari ini. Terima kasih. Untuk berikutnya saya serahkan kepada Ibu Sri. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Samuel. Pak Ludwig, terima kasih banyak atas waktunya. Karena Pak Ludwig ini jam 9, sekarang jam 9, jam setengah 10 malam di Amerika. Aduh, luar biasa. Sangat terima kasih. Kita akan, Bapak Ibu, kita akan akhiri sesi 1 seminar pada pagi hari ini. Bapak Anton, Ketua STT Muria, hadir di sini. Shalom Bapak. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke Pak Ludwig? Ya, terima kasih Pak Noe yang sudah berkenan malam-malam bisa menginspirasi semua rekan-rekan di STT Muria. Kami berterima kasih untuk tema yang disampaikan atau materi yang disampaikan yang sangat membangun kita semuanya sehingga kita bisa menilai segala sesuatu dari berbagai hal secara komprehensif ya, sehingga tidak membenturkan satu dan lain. Itu kan jadi bukan kontradiksi tapi sebuah paradoks yang perlu kita kembangkan bersama ya. Jadi terima kasih Pak. Ya, selamat melayani, Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Anton. Bapak Ibu, di sesi akhir dalam seminar ini kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Dr. Harod. Silakan Pak Harod. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri. Kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk semua berkat-Mu pada pagi hari ini yang memberkati kami di tempat kami masing-masing untuk mengikuti seminar ini ya Bapak, bersama dengan anak-Mu, Bapak Ludwig. Kiranya Engkau yang memberkati beliau dimanapun dia berada, memberikan terus hikmat kebijaksanaan untuk terus berkarya di dalam pelayanannya di tempat yang jauh di sana dari kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, biarlah apapun materi yang kami pelajari hari ini bisa menambah pengetahuan teologi kami untuk semakin mengenal Engkau. Berkati aktivitas kami selanjutnya, kami serahkan semuanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sampai ketemu di sesi kedua jam 2 nanti bersama Dr. Ramli sebagai narasumbernya. Terima kasih sekali lagi Pak Ludwig. Terima kasih Pak Noya. Memberkati. Terima kasih Pak Ludwig. Thank you Pak. Memberkati. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih. Terima kasih semuanya teman-teman. Tuhan berkati. Terima kasih. Pak Ludwig. Good night.